Oke, kita lanjut. Tadi ada yang sedikit kelupaan yang saya sampaikan, terus sekarang akan saya sampaikan, terus nanti kita masuk ke bagian atau bab selanjutnya. Oke, yang ketinggalan adalah sendi pokok demokrasi di Indonesia. Jadi gini, Indonesia itu kan negara yang berbentuk republik, ya kan? Artinya sistem demokrasinya itu satu, berbentuk presidensial atau demokrasi presidensial. Yang kedua, negara berdasarkan hukum. Yang ketiga, pemilihan secara langsung. Oke, yang pertama, apa yang disebut dengan presidensial? Presidensial ini identik dengan negara yang berbentuk republik. Karena kalau tidak berbentuk republik, nanti biasanya demokrasi yang digunakan adalah demokrasi parlementer. Artinya ada pemisahan kekuasaan. Nah, di Indonesia, kekuasaan antara pemerintah dan negara itu jadi satu. Artinya presiden itu satu, dia memegang jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itulah yang disebut dengan presidensial. Ya, kan? Nah, yang kedua, negara berdasarkan hukum. Memang kalau ini semua negara seperti itu berdasarkan hukum. Kenapa harus berdasarkan hukum? Karena manusia itu memiliki sifat egois. Jadi kalau tidak diatur oleh sebuah lembaga, dia akan sewenang-wenang menggunakan haknya dan tidak peduli terhadap hak orang lain. Oleh sebab itu, negara itu membentuk sebuah hukum agar tujuan bersama itu diutamakan dibandingkan tujuan pribadi. Karena kita hidup di sebuah negara, ya kan, di sebuah kelompok besar, kita nggak boleh egois, sehingga untuk mencegahnya itu dibuatlah hukum, dibuatlah polisi, dibuatlah kehakiman, seperti itu. Nah, yang ketiga itu negara atau pemilihan secara langsung. Artinya dalam memilih wakil-wakil kita, negara ini menyiapkannya secara langsung. Artinya kita ketika sudah mencapai usia 17 tahun, kita diwajibkan atau kita punya hak memilih secara langsung wakil-wakil kita, entah itu yang di tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Itu dipilih secara langsung, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan siapa yang kita pilih. Kita tahu orang-orang mana yang layak untuk kita pilih, mana orang-orang yang tidak layak untuk kita pilih. Seperti itu. Nah, oke, itu yang tinggal lagi. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah kewenangan lembaga-lembaga negara atau kewenangan lembaga-lembaga pemerintah berdasarkan UUD 1945. Nah, dalam UUD 1945 atau yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Indonesia itu berdasarkan atau berbentuk republik dengan sistemnya demokrasi presidensial. Nah, dalam sistem ini terdapat dua komponen penyelenggara pemerintahan. Yang pertama adalah suprastruktur, yang kedua adalah infrastruktur. Nah, suprastruktur ini apa? Dan siapa saja mereka? Suprastruktur itu adalah komponen-komponen lembaga yang bekerja menjalankan pemerintahan. Jadi suprastruktur adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan. Sedangkan infrastruktur, dia adalah lembaga-lembaga di luar pemerintahan yang diakui oleh pemerintahan atau diakui oleh negara, dan dia mempunyai andil besar dalam menjalankan sistem politik di Indonesia. Nah, sekarang lembaga infrastruktur itu awalnya ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Oke, nah lembaga eksekutif itu siapa? Lembaga eksekutif adalah presiden serta wakilnya. Dia adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan. Presiden
sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Dan dia memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang. Jadi undang-undang yang telah dibuat, dia memiliki wewenang untuk menjalankannya untuk kesejahteraan bersama. Itu tujuan dari itu peran dari lembaga eksekutif. Kemudian lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu mereka adalah lembaga yang merancang dan membuat undang-undang. Siapa mereka? Mereka adalah seperti mereka seperti DPR, DPRD, DPD, MPR. Mereka adalah lembaga legislatif. Jadi mereka lah yang menciptakan dan merancang undang-undang. Dan mereka lah yang paling banyak di demo ketika undang-undang itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Keinginan rakyat. Tadi ada kendala kehabisan baterai. Selanjutnya tadi kan yang terakhir kita membahas tentang lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif itu di dalamnya lembaga yudikatif adalah lembaga kehakiman. Jadi di dalamnya adalah lembaga-lembaga kehakiman seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki ruang lingkup masing-masing. Jadi Mahkamah Agung memiliki ranahnya sendiri, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial memiliki ranah masing-masing. Kalau Mahkamah Agung itu ranahnya adalah kehakiman secara umum. Jadi misalnya ada perselisihan, kasus-kasus pidana itu kasus-kasus pidana seperti pencemaran nama baik, terus pembunuhan itu dibawahi oleh Mahkamah Agung. Biasanya ada di pengadilan umum, pengadilan negeri, seperti itu. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu ranahnya pada konstitusi, artinya pada tatanan kenegaraan dan perundang-undangan. Jadi lembaga atau Mahkamah Konstitusi itu mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang dan Undang-Undang 1945. Misalnya seperti gini, contoh presiden melakukan pelanggaran yang seperti menjual rahasia negara, itu kan menyalahi konstitusi. Jadi dia dihukum atau yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Nah, kalau Komisi Yudisial dia memiliki tugas dan wewenangnya untuk memilih hakim agung atau hakim agung. Jadi hakim agung yang ada di Mahkamah Konstitusi, hakim agung yang ada di Mahkamah Agung itu yang memilih adalah Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki peran, dia menerima masukan, menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan perilaku hakim. Misalnya seorang masyarakat atau kita menemukan, hakim ini kok gini mengadilinya, kelihatannya ada kecurangan di sini, kelihatannya hakim ini menerima sogokan atau menerima uang dari lainnya. Itu tugas Komisi Yudisial untuk memeriksanya, apakah benar seperti ini atau tidak. Nah, itu tadi ada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, di luar lembaga-lembaga itu terdapat lembaga yang namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, lembaga ini tingkatnya juga setara dengan lembaga-lembaga sebelumnya tadi. Apa tugas dari BPK? Badan Pemeriksa Keuangan ini memiliki tugas untuk memeriksa keuangan negara. Jadi uang negara ini alokasinya segini, dibuat untuk apa? Terus misalnya gini,
APBN dikucurkan untuk dana pendidikan sebesar 20%. Nah, terus BPK itu berhak mengaudit, melihat apakah ada kecurangan atau tidak di dalamnya. Misalnya dana pendidikan terkucur misalnya 20 juta, kok nyampe terus dikurangi pajak dan lain-lain, dikurangi pajak lah misalnya, itu tinggal 19 juta. Tapi ketika masuk ke lingkungan pendidikan, loh, kok tinggal 17 juta, kemana yang 22 juta? Nah, itu tugas BPK untuk memeriksanya. Itu hanya sebagian contoh kecil saja. Nah, lembaga negara berdasarkan undang-undang itu tadi itu mengalami beberapa kali amandemen. Jadi lembaga-lembaga negara tadi itu sepanjang Indonesia merdeka ya itu sudah beberapa kali mengalami amandemen. Amandemen itu adalah perubahan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu 4 kali diamandemen. Nah, amandemennya itu berlangsung pasca reformasi. Jadi sekitar 1999 sampai 2002 Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen. Apa alasannya kalau undang-undang diamandemen? Jelaslah, sesuatu yang dirubah itu jelas ada masalahnya, ya kan? Terdapat permasalahan di dalamnya sehingga perlu dirubah untuk menyesuaikan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, salah satu yang menyebabkan undang-undang ini diamandemen adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang itu menafsirkan untuk kepentingan sendiri. Contohnya adalah ketika Orde Baru. Orde Baru itu berkuasa sampai 32 tahun. Nah, karena terlalu lama itu karena lamanya itu terjadi banyak kasus-kasus korupsi, nepotisme seperti itu selama masa jabatan Orde Baru itu, sehingga ketika reformasi 98 ya kan, terus di bawah pimpinannya Presiden Habibie terjadi amandemen. Jadi amandemen. Terus setelah itu pemerintahnya Gus Dur di amandemen pula, ya kan? Karena memang ketika itu masih ternyata setelah amandemen pertama masih terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa terhadap penguasa yang lain. Nah, poin-poin penting dalam amandemen ini adalah satu, tidak atau ditiadakannya lembaga tertinggi. Jadi lembaga-lembaga seperti eksekutif, yudikatif, legislatif itu setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, semua setara. Terus yang kedua, presiden dipilih secara langsung. Seorang presiden yang sudah terpilih itu hanya boleh dipilih 2 kali atau 2 periode. Jadi setelah itu tidak boleh dipilih lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa undang-undang ini diamandemen atau undang-undang ini dirubah karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalamnya, atau ditafsirkan berbeda atau multi tafsir. Gampangnya orang-orang menafsirkan berbeda untuk kepentingannya masing-masing. Seperti contohnya pertama tadi, Orde Baru menggunakan undang-undang karena ditafsirkan berbeda sehingga presiden dapat dipilih lagi dan lagi. Jadi tidak 2 kali tapi lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok tidak ada lembaga tertinggi? Karena ketika setelah reformasi, ya ketika presidennya dipimpin oleh Abdurrahman Wahid,
lembaga tertingginya adalah MPR. MPR memiliki kekuasaan tertinggi. Dia berhak mengangkat dan memberhentikan presiden. Nah, ketika tahun 2000 presidennya kan dipilih oleh MPR. Nah, di situ dipilih oleh MPR dan dapat diberhentikan oleh MPR. Nah, ketika Presiden Gus Dur tidak sejalan dengan MPR dan membahayakan posisi-posisi orang-orang MPR sehingga Presiden Gus Dur dilengsarkan. Nah, kalau dilengsarkannya berdasarkan konstitusi itu tidak masalah. Tapi banyak sumber yang mengatakan bahwa pelengseran Gus Dur itu tidak berdasarkan konstitusi. Gus Dur sendiri ketika di GKI juga bilang, ini tidak sesuai dengan konstitusi, maka seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Oleh sebab itu, tahun 2002 diamandemen juga bahwa tidak ada lembaga tertinggi, yang ada lembaga tinggi, dan kewenangan MPR yang mengangkat dan memberhentikan presiden itu dihilangkan. Jadi tidak bisa sewenang-wenang anggota MPR menjatuhkan presiden, karena walaupun suka tidak suka, selama presiden itu tidak menjual rahasia negara, tidak merugikan negara, itu tidak bisa dilengsarkan. Tapi kalau sebelumnya kan bisa. Kalau misalnya anggota MPR tidak suka, ya udah ditendang aja, dan itu memang terjadi. Ini dari perspektif saya loh ya. Mungkin kalian punya perspektif sendiri, atau mungkin kalian punya sumber tersendiri, kita bisa didiskusikan. Dan mungkin apa yang saya sampaikan bisa juga salah. Poinnya gini, kalian jangan fokus pada satu sumber, carilah berbagai sumber, elaborasikan sumber-sumber itu, dan jangan terprovokasi oleh satu sumber. Ya, karena kalau kalian terprovokasi satu sumber, biasanya kalian akan bukan kalian saja, tapi saya juga gitu, akan mudah terpengaruh dan buta dan tidak menerima sumber-sumber yang lain. Jadi kita harus membiasakan mengumpulkan berbagai sumber, baru kita meyakininya. Jangan satu sumber kita yakini tapi ternyata itu salah, dan itu akan berbahaya. Oke, jadi sebelumnya, itu yang poin pertama, tidak ada lembaga tertinggi. Presiden dipilih secara langsung. Sebelumnya, entah itu Orde Baru, entah itu pasca reformasi awal, presiden dipilih oleh MPR. Dan itu juga bisa dikatakan terjadi kong kali kong atau malpraktek atau yang lainnya. Jadi tidak murni, sehingga rawan kecurangan. Sehingga walaupun memang banyak sih kecurangan, bahkan ke langsung pun bisa juga kecurangan, tapi setidaknya kita berusaha untuk meminimalisir kecurangan itu. Jadi presiden dipilih oleh secara langsung, bukan presiden saja, gubernur, bupati itu juga dipilih secara langsung. Kalau tidak salah ingat, ketika zaman Orde Baru, bupati itu tidak dipilih langsung. Bupati diambil biasanya dari tentara yang sudah memiliki jabatan, terus ditaruh di jabatan publik atau jabatan sipil seperti bupati tadi. Nah, setelah reformasi itu banyak yang dirubah, bahwa seperti tentara itu tidak boleh memegang jabatan sipil, karena tentara itu mempunyai senjata, akan berbahaya kalau dia memegang jabatan sipil. Seperti yang kita tahu bahwa sistem ketentaraan itu adalah satu komando. Artinya ketika atasan memberi A, prajuritnya melakukannya.
Sehingga setelah reformasi tentara itu tidak boleh memegang jabatan sipil karena itu akan sangat berbahaya. Nah, setelah itu yang kedua tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu presiden hanya boleh menjabat 2 periode. Satu periodenya 5 tahun. Nah, sebelumnya kan ya segitu, masa Orde Baru, buahnya 1 tahun, 1 periode, 2 periode, 3 periode, gitu. Sampai 7 periode kalau nggak salah. Pokoknya totalnya 32 tahun. Karena belum sampai 35 sudah dilengsarkan. Oke, kurang lebihnya seperti itu pembahasan kita terkait dengan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kalau salah informasi juga mohon maaf. Kalau omongannya melibet juga mohon maaf. Kalau suaranya agak cempreng atau gimana mohon maaf karena saya seadanya. Semoga saja memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Masih ada 1 video lagi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deal.